Ya, ini yang kedua kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya tadi sebenarnya Ibu Pendeta Berta Tokanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tadi pada jam 3:45. Ternyata beliau berhalangan tidak bisa hadir karena pernapasannya lagi terganggu. Saya ditelepon untuk bisa menggantikan beliau, ya. Yang pastinya mungkin sudah berharap tadi Bu Berta ya, tidak juga ya? Masih suka didengar ya, amin? Amin. Ya Tuhan. Saya tadi baru pulang dari Lena juga, masih kecapean sebenarnya jam 3 tadi. Karena saya percaya bahwa ini adalah sebuah kesempatan buat saya memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terlalu membuat kita takut dalam hidup ini? Ada begitu banyak pengalaman iman yang boleh kita alami dalam hidup kita. Ada begitu banyak pengalaman iman ketika kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan yang mungkin membuat kadang-kadang kita ada dalam kekhawatiran yang luar biasa. Khawatir itu wajar ya, amin. Manusia khawatir itu wajar, ya. Manusia ada dalam ketakutan itu wajar. Manusia cemas karena persoalan hidup, karena tekanan hidup, karena beban hidup itu wajar untuk saya. Dan itu dalam normalisasi manusia yang normal. Kalau manusia tidak punya rasa takut, manusia tidak pernah merasakan yang namanya kekhawatiran dalam hidup, manusia tidak pernah merasakan yang namanya kecemasan dalam hidup oleh karena persoalan dan beban hidup yang dialami. Saya pikir ini manusia yang super. Amin. Minggu lalu saya berbicara tentang Taman Getsemani, di mana Yesus bergumul. Karena Tuhan katakan, Dia bergumul dalam keadaan ketakutan dan gentar oleh karena situasi yang akan dihadapi. Namun Dia mengalami kemenangan ketika Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan seorang pribadi yang saya pikir ini luar biasa. Kebenaran firman Tuhan ini cukup memberkati saya. Kebenaran firman Tuhan ini cukup memberkati saya. Mengapa? Saya melihat bagaimana rancangan Allah dalam sebuah realistis kehidupan manusia. Saya melihat bahwa bagaimana pekerjaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, ketetapan Tuhan ditetapkan lewat hidup manusia. Bahkan Tuhan bekerja lewat pergumulan hidup manusia. Tuhan bekerja lewat kekhawatiran hidup manusia. Tuhan bekerja lewat kecemasan hidup manusia. Saudara percaya hari ini bahwa apapun yang sedang saudara alami, suka ataupun duka yang sedang saudara alami, mungkin membuat saudara dalam ketakutan, mungkin membuat saudara ada dalam kekhawatiran, mungkin membuat saudara ada dalam kecemasan, mungkin membuat saudara seolah-olah saudara melupakan bagaimana karya Tuhan yang pernah saudara alami dalam hidup saudara. Saudara melihat satu sisi di mana cara pandang saudara berdasarkan kasat mata saudara seolah-olah menutup mata iman saudara, sulit untuk melihat bagaimana karya Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Seringkali itu terjadi dalam hidup saya, saudara. Ya, saya pernah ada dalam sebuah situasi di mana saya harus bersusah payah dengan cara saya untuk keluar dari situasi yang saya alami. Tapi Tuhan mengizinkan itu untuk saya ada di dalamnya. Sulit untuk keluar dari sebuah situasi yang sulit kalau Tuhan sudah tetapkan kita harus masuk di dalamnya, sama seperti keadaan yang dialami oleh Yesus. Mari kita buka Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Yang sudah dapat katakan amin. Tuhan, saya bacakan. Yesus membagikan anak muda di air. Kemudian Yesus pergi ke suatu
pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang-orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang laki busuk keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil mengambil usulan itu, ia menyentuh, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Di nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya punya sedikit kesaksian jemaat yang saya layani. Kemarin dia coba telepon saya, dia sharing tentang kehidupan rumah tangganya. Kurang lebih berpuluh-puluh tahun lamanya dia hidup dalam kepahitan. Dia mengalami sakit hati yang luar biasa oleh karena perlakuan suaminya. Dia harus mengalami tekanan batin yang luar biasa oleh karena perlakuan suaminya. Suaminya hidup dalam keadaan yang sama sekali, sekalipun dia adalah seorang pelayan dalam sebuah denominasi gereja, tapi dia hidup dalam keadaan yang memang benar-benar tidak mempermuliakan Tuhan. Dia hidup dalam mabuk-mabukan, dia hidup dalam perselingkuhan. Dia baru jemaat ini baru kurang lebih 6 bulan lebih bergabung dengan kami. Awal pertama bergabung itu suaminya, tidak ada perubahan. Kemarin dia coba telepon saya pikir suaminya ini sudah mau meninggalkan kehidupan lamanya, karena memang saya lihat sudah ada banyak perubahan. Tapi saya memahami itu sebagai satu cara kerja iblis, cara kerja setan, di mana ada orang-orang yang mau membangun imannya kepada Tuhan. Iblis tidak mau melihat anak Tuhan beda dengan Tuhan. Amin. Dia kadang-kadang pakai cara dan strategi, bahkan dia bisa pakai masa lalu kita. Ya, biasanya kalau nanti malam itu saya buka-buka Facebook, kali-kali saya ada inbox masuk, kenapa dia inbox tengah malam ini? Saya tidak publis, saya langsung hapus. Saya tidak publis, karena saya tahu sisi kelemahan saya pernah ada di zona itu. Ya, saya pernah ada di dunia hitam, dan saya tahu persis sisi kelemahan saya ada di mana. Makanya saya mencoba menghindari untuk selalu aktif dalam Facebook. Saya memang selalu aktifkan, teman kadang-kadang saya lupa. Saya mencoba menyibukkan diri di hal-hal yang lain. Nah, kemarin dia telepon, dia menangis. Pikirnya suaminya sudah berhenti melakukan perselingkuhan. Ternyata suaminya itu salah kirim SMS. Ya, suaminya mungkin mau kirim SMS sama wanita yang dia selingkuhi. Ternyata SMS itu masuk ke nomor anaknya. Cara kerja Tuhan, ya. Amin. Ya, saya nyatakan kepada itu seperti ini. Saya bilang ada mungkin puluhan ribu wanita yang ada di muka bumi ini, mungkin tidak bisa mengalami hal seperti apa yang kamu alami saat ini. Satu hal yang mesti ibu syukuri, ibu bisa tinggal dengan seorang pengkhianat, orang yang terdekat dengan ibu dengan penuh kasih dan belas kasihan, bahkan sampai bisa melayani dia, mengampuni dia. Dia katakan kepada saya, dia sudah terbiasa dengan keadaan itu. Bahkan kalau dia mau lakukan, dia biasa-biasa saja. Hanya saja yang mungkin menurut dia yang membuat hatinya itu penuh dengan muncul kembali kepahitannya itu. Dia pikir suaminya itu sudah berhenti. Ternyata SMS itu membuat dia kembali ada dalam kekhawatiran. Tadi saya katakan sama dia bahwa kita tidak bisa mengubah hidup manusia. Amin. Sekalipun ibu tidak melihat
perubahan dalam diri suami ibu. Dan kalaupun dia tidak mau berubah, apa yang harus diubah? Pola pikir ibu. Ibu ada di suara ini. Dan kekristenan melarang untuk melakukan perceraian. Amin. Mau tidak mau, seolah-olah ibu merasa dipaksakan ada dalam keadaan ini. Seolah-olah ibu ditetapkan untuk hidup dengan kedaulatan Tuhan. Harus menghadapi seorang suami yang dari hari ke hari membuat kepahitan, membuat ibu hidup dalam kebencian. Dan bersyukur kalau hari ibu bisa mengampuni dia. Bayangkan di hari ulang tahunnya dia dapat SMS itu. Kira-kira yang wanita bisa terima tidak keadaan yang saya? Saya pikir tidak ada wanita yang bisa terima ya. Saya cuma katakan pada ibu itu bahwa bersyukur karena ibu di antara 1000 wanita hanya ibu yang punya hati yang kuat yang bisa mengampuni seorang suami yang ibu sayang, yang ibu anggap sebagai pengajar iman tetapi mengkhianati. Ibu bersyukur karena tidak semua orang menghadapi situasi seperti itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kali ini saya akan berbicara. Mungkin kita akan berbicara tentang sebuah keadilan Allah. Kita akan berbicara tentang sebuah ketetapan Allah yang berlaku bagi seorang janda. Saya hanya berpikir simpel, bagaimana mungkin Allah menetapkan sebuah ketetapan yang sama sekali bertentangan dengan hati nurani manusia? Bagaimana mungkin Allah menentukan jalan hidup manusia yang sama sekali bertentangan dengan hati nurani manusia? Amin. Terkadang realita hidup, perjalanan hidup kita, terkadang kita diperhadapkan pada situasi yang sama sekali kita sendiri tidak mau menerima keadaan itu. Kalau mau ditanya satu persatu, ada begitu banyak orang yang harus mengakui dia harus rela meninggalkan suaminya oleh karena perlakuan yang tidak wajar yang dia alami. Ada begitu banyak terjadi perceraian. Ada begitu banyak anak-anak muda yang hidup dan tinggal dalam kegelapan oleh karena melihat keberadaan orang tua yang broken home. Mungkin ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak mau menerima keadaan dirinya, lahir dari keluarga seperti ini, lahir dari keluarga broken home. Mungkin ada begitu banyak istri, para suami yang tidak mau menerima keadaan pasangannya. Dan mungkin ada begitu banyak anak-anak yang tidak mau menerima keadaan keluarganya yang serba pas-pasan. Amin. Semua kita mencoba bertanya kepada Tuhan. Kita akan mencoba kritik pada Tuhan. Di manakah ketetapan Tuhan? Di manakah keadaan Tuhan? Semua kita akan mencoba dan menggali tentang kebenaran bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita. Tapi buktinya realita fakta hidup, kita harus diperhadapkan pada sebuah situasi yang sama sekali kita sendiri tidak mampu untuk menghadapi itu. Saya mau katakan, di tangan Getsemani, Yesus punya power, Yesus punya kuasa. Dia pernah membangkitkan orang mati. Untuk lepas dari jalan salib itu Yesus mampu. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Untuk lepas dari ketetapan Allah Yesus mampu. Tapi Yesus hanya berkata, jadilah menurut kehendak, bukan kehendak. Sebuah ketetapan atau jalan hidup manusia yang telah ditetapkan berdasarkan kedaulatan Tuhan, dan kita ada di dalam arena di mana Allah sedang merancangkan sesuatu yang baik buat saya dan saudara. Saudara hanya tinggal cukup percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah sebuah skenario yang telah dirancangkan oleh Allah dan ditetapkan kita harus ada di dalamnya. Namun kadang-kadang kita semua harus bertanya pada Tuhan, adilkah Tuhan? Ketika kita diperhadapkan pada sebuah situasi yang mungkin membuat kita tersakiti. Adilkah Tuhan ketika seorang istri mendapati suaminya ada dalam keadaan yang tidak benar? Adilkah Tuhan ketika dia harus mendapatkan pasangan, seorang istri mendapatkan pasangan suaminya yang sudah mabuk-mabukan dan hidup dalam perselingkuhan? Adilkah Tuhan ketika Tuhan memperhadapkan pada suatu situasi di dalam keluarga kita, ketika kita mendapati anak-anak kita hidup dalam keadaan yang tidak benar? Ini adalah sebuah realita hidup dan kita adalah pemeran utama di dalam skenario Allah itu. Kita adalah pemeran tunggal di mana
Saudara, kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca akan memberi sebuah gambaran tentang keadilan Tuhan dan cara kerja Tuhan melalui setiap persoalan hidup yang saya dan Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Sehingga apa yang selalu membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir dalam hidup kita, kita akan selalu melihat sesuatu yang baik di balik setiap perkara yang terjadi. Adilkah Allah? Adilkah Yesus? Adilkah Tuhan? Ketika seorang janda, firman Tuhan katakan bahwa janda ini tidak memiliki saudara selain anak tunggal, anak satu-satunya. Seorang yang diharapkan sebagai tulang punggung, seorang yang diharapkan sebagai seorang yang dapat membantu dia di masa tuanya, seorang yang dapat memelihara dia di masa tuanya, dipanggil oleh Tuhan harus menghadap Tuhan berdasarkan ketetapan dan kedaulatan Tuhan. Posisikan diri saudara, tempatkan diri saudara pada posisi janda ini. Andai kata Bapak Ibu Saudara ada pada posisi janda ini, firman Tuhan katakan janda ini menangis tak henti-hentinya. Dia kehilangan anak satu-satunya, dia kehilangan pengharapan, dia kehilangan orang terdekat, dia kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Mungkin dalam realita dia akan berkata kepada Tuhan, adilkah Tuhan, di mana ketetapan Tuhan? Sementara saya hanya memiliki seorang anak, dan Tuhan harus mengambil itu. Amin. Seolah-olah kita mau berkata, tinggalkan iman kita, karena realita hidup bertentangan dengan apa yang kita tahu tentang kebenaran. Mari kita coba memandang bagaimana cara kerja Tuhan lewat setiap persoalan yang saya hadapi, Bapak Ibu Saudara hadapi, lewat setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam hidup yang saya hadapi dan Bapak Ibu Saudara hadapi. Seorang istri mungkin akan bertanya, di manakah keadaan Tuhan ketika Tuhan menetapkan suaminya harus menghadap dia yang baru saja merancangkan untuk sebuah proses rencana ke depan di mana mereka akan menjalani hidup, tiba-tiba tanpa diduga-duga mati karena jantung. Maka saya 2 tahun lalu harus menghadapi peristiwa itu, di mana sedang gencar-gencarnya mereka membangun sebuah rancangan untuk proses pembangunan rumah mereka. Tiba-tiba kakak saya yang perempuan sakit dan dia harus dirawat di rumah sakit yang daerah. Suaminya hanya datang untuk jaga malam itu jam 1 malam. Dalam keadaan dia sakit, suaminya meninggal dunia karena jantung. Dia menangis dan henti-hentinya, tapi dia hanya bilang, dia hanya berkata bahwa semua ada dalam rencana Tuhan. Dia kehilangan satu-satunya pengharapan, dia kehilangan satu-satunya tulang punggungnya. Sementara kakakku itu harus menghadapi penyakit yang membuat dia sulit untuk berjalan, dan selama hidupnya dia hanya menaruh pengharapan tumpuan pada suaminya, bantuan suaminya. Karena suaminya sudah tidak ada, maka saya adik terakhir yang harus menolong dia. Kemanapun dia pergi, saya harus bantu. Mungkin dia pun akan bertanya tentang keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat bersama-sama apa yang terjadi terhadap janda ini. Ketika janda ini menghadapi persoalan, firman Tuhan katakan bahwa dia ada dalam keadaan duka cita yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia ada dalam keadaan menangis tak henti-hentinya oleh karena situasi yang sedang dialami. Mungkin situasi ini pernah kita alami, kita ada dalam kekhawatiran yang luar biasa, kita ada dalam perasaan takut yang luar biasa karena menghadapi hidup, menghadapi kenyataan hidup, kita berada di dalam kecemasan oleh karena tekanan yang kita hadapi. Tapi perhatikan apa yang diperbuat oleh Yesus ketika wanita ini ada di dalam situasi itu. Perhatikan hal yang pertama. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya lewat situasi yang dialami oleh janda ini, lewat kematian anak tunggal janda ini, firman Tuhan cukup
pelajari nantinya. Perhatikan, kebenaran ini mencatat yang pertama. Ketika Yesus masuk ke kota itu, ada begitu banyak orang menyertai Yesus. Amin. Itu karena Tuhan katakan ya. Dan saya katakan rombongan yang bersama-sama dengan Yesus ini adalah rombongan yang penuh dengan kemenangan, rombongan yang penuh dengan sukacita oleh karena mereka mengikut Raja dan saudaranya. Mereka mengikut orang yang bisa melakukan mujizat, mereka mengikut guru yang bisa melakukan banyak hal, dan mereka akan kekurangan bersama dengan Yesus. Saya katakan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Dan firman Tuhan kembali mengatakan, ketika mereka masuk ke gerbang kota itu, ada seorang anak laki-laki diusung keluar, anak dari janda yang sudah mati, dan banyak orang menyertai dia. Saya katakan bahwa ini adalah rombongan duka cita. Tapi perhatikan baik kebenaran firman Tuhan berkata, dan ketika mereka bertemu di depan pintu gerbang itu, apa yang Yesus katakan? Ada dua rombongan yang sedang berjalan dan menuju ke suatu tempat yang berbeda. Yesus sedang masuk ke kota itu, dan orang yang sedang mengusung jenazah ini hendak keluar untuk pergi memakamkan jenazah itu. Tapi karena Tuhan mencatat bahwa mereka mengatur, karena Tuhan mencatat bahwa secara teratur pertemuan itu dilakukan di pintu gerbang kota itu. Ada pertemuan antara rombongan sukacita, rombongan yang dipimpin oleh Yesus. Ada pertemuan antara rombongan sukacita, pertemuan yang dipimpin oleh janda yang oleh karena jenazah yang hendak dimakamkan. Tapi yang menarik buat saya perhatikan saat ini, ketika mereka bertemu, ketika Yesus melihat janda itu, firman Tuhan cukup jelas berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Janda itu boleh bersedih, janda itu boleh merasakan situasi yang mungkin menyakitkan hatinya. Tapi perhatikan baik, apa yang sedang dialami oleh janda itu merupakan bagian dari ketetapan dan kedaulatan Tuhan, di mana janda itu telah ditetapkan untuk menghadapi situasi itu. Tetapi perhatikan baik, ketika janda itu ada dalam situasi seperti itu, ketika dia ada dalam ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat janda itu, ia berkata, jangan menangis. Apakah Allah tidak peduli atas hidup saya dan saudara? Apakah Allah akan membiarkan saya dan saudara ada dalam kekhawatiran, kecemasan? Apakah Tuhan yang kita sembah pencipta langit dan bumi akan membiarkan keadaan saudara berada dalam keadaan kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, hanya karena beban hidup yang saudara hadapi, hanya karena persoalan hidup yang saudara hadapi? Perhatikan baik, seorang janda yang berada dalam beban situasi yang menyakitkan, Yesus begitu peduli atas hidupnya. Yesus tidak cuek terhadap janda itu. Apa pentingnya janda itu di hadapan Yesus? Ya, Yesus punya visi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di lain, dan sebuah rancangan skenario Allah telah diatur melalui realita hidup yang harus dijalani oleh seorang janda. Kematian anak muda itu ternyata memberi dampak yang luar biasa terhadap pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara boleh ada dalam kekhawatiran, saudara boleh ada dalam tekanan hidup, saudara boleh ada dalam kecemasan, oleh karena situasi yang sedang saudara alami, oleh karena pergumulan hidup yang saudara alami, oleh karena tekanan hidup yang sedang saudara alami. Orang lain tak pernah tahu, orang lain tidak begitu peduli dengan keadaan saudara. Tapi ingat, Yesus cukup peduli dengan hidup saya dan saudara. Keadaan yang dialami oleh janda ini sebenarnya memberikan satu respon yang luar biasa, memberikan satu dampak yang luar biasa terhadap pelayanan Yesus. Karena di bagian akhir cerita kebenaran firman Tuhan ini, ketika anak muda ini dibangkitkan oleh Yesus, firman Tuhan katakan bahwa semua orang mengenal Yesus, semua orang memuliakan Tuhan, semua orang memuliakan Allah, dan mereka ada dalam keadaan sukacita secara luar biasa. Rombongan yang tadinya ada dalam keadaan sukacita tiba-tiba berubah drastis, langsung menjadi rombongan yang penuh dengan sukacita oleh karena peristiwa yang dihadapi oleh janda itu. Artinya saya mau berkata bahwa mari kita mencoba memahami setiap realita hidup yang kita hadapi, setiap persoalan hidup yang kita hadapi, setiap tekanan hidup yang kita hadapi, setiap cobaan-cobaan hidup yang diperhadapkan pada kita, setiap tantangan hidup yang diperhadapkan pada kita. Kita mencoba memahami untuk melihat segala sesuatunya berdasarkan cara pandang Allah.
bukan cara pandang kita. Jadi tidak cukup memahami mengapa Allah melakukan sesuatu hal yang mungkin membuat dia ada dalam kesedihan yang cukup luar biasa. Allah melakukan sebuah ketetapan yang membuat dia ada dalam keadaan kesedihan yang luar biasa. Jangan dia cukup menangis dan terus menangis memikirkan keadaan yang sedang dia hadapi, tapi dia tidak memahami dan tidak mau mencoba melihat dari sudut pandang Allah apa yang Tuhan mau, apa yang akan terjadi di balik situasi yang sedang dihadapi. Amin. Bapak Ibu Saudara punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan, ya. Cukup lama kita mengiring Tuhan, dan banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang mungkin di awal kita mengalami pergumulan itu, di awal kita mengalami tekanan, bahkan membuat kita khawatir kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, membuat stagnasi iman kita mulai merosot, membuat kita harus melupakan ibadah kepada Tuhan dan mencari tempat lain untuk menghindari sebuah situasi yang membuat kita dalam kekhawatiran. Kita mungkin berada dalam sebuah gelanggang pertandingan yang mau tidak mau kita seolah-olah dipaksakan harus ada di dalamnya. Yesus membuat penawaran kepada Tuhan kurang lebih 3 kali kepada Allah. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini laut daripada aku. 3 kali yang menawarkan penawaran kepada Allah, tapi Allah menetapkan kau harus ada di dalamnya. Secara manusia dengan power dan kekuatan Yesus mampu keluar dari situasi itu. Tapi Yesus katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Mencoba memahami setiap rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah sebuah bagian dari perjalanan hidup yang percaya kepada penyertaan Tuhan. Amin. Perhatikan baik, 12 pengintai yang disuruh Tuhan untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka itu sudah ada di pinggir tanah itu. Mereka itu sudah mau masuk di Kanaan, sudah mau masuk di tanah perjanjian yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Musa memanggil orang-orang pilihan, pemimpin dari 12 suku, orang-orang yang cukup handal menurut saya, orang-orang yang hebat menurut saya. 12 pengintai, orang-orang yang punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. 12 pengintai, orang-orang yang melihat yang api dan yang awan yang diperoleh Tuhan. 12 pengintai, orang-orang yang melihat perbuatan Tuhan. Tuhan memberi makan tanpa mereka harus bekerja. 12 pengintai, orang-orang yang keluar dari Mesir dan melihat penyertaan Tuhan ketika mereka menyeberangi laut Teberau. 12 pengintai, orang-orang yang punya pengalaman iman bersama dengan Musa, ditetapkan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Musa untuk pergi mengintai tanah perjanjian. 12 orang datang kembali kepada Musa kurang lebih 40 hari lamanya. Perhatikan baik, mereka melihat sudut pandang yang sama, ya. Mereka melihat titik yang sama. Mereka melihat sorot tatapan yang sama, yaitu tanah perjanjian. Mereka sudah ada di zona di mana mereka akan memiliki tanah itu. 12 orang, 24 sama atau melihat satu sudut pandang yang sama, namun jawaban yang berbeda didapatkan. 10 orang berkata, memang tanah yang akan kami datangi itu, memang tanah yang dijadikan oleh Allah itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Memang tanah itu penuh dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Apa yang membuat mereka takut? Tapi penduduk di kota itu adalah penduduk keturunan raksasa, keturunan enak. Mereka lupa bahwa mereka punya pengalaman iman dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka pernah berjalan dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa penyertaan Tuhan pernah mereka rasakan. Dan ini realita, kenyataan hidup yang sering kali diperhadapkan pada manusia. Sering kali kita melihat sudut pandang persoalan hidup yang kita dapat berdasarkan kacamata manusia kita, bukan cara pandang Tuhan. 12 orang ini seharusnya jawabannya sama. Apa yang membedakan? Kepercayaan mereka. Yosua dan Kaleb dari suku yang dianggap tidak terlalu berpengaruh tampil sebagai pribadi
yang menguatkan hati bangsa yang akan memberontak kepada Tuhan. Bangsa itu sudah cukup untuk memberontak kepada Tuhan. Mereka berkata, Musa, mengapa kamu bawa kami ke tanah ini? Tidak cukup kamu sihir untuk menimbun mayat kami. Yosua tampil dan Kaleb tampil, berkata bahwa memang penduduk di kota itu adalah keturunan orang-orang Enak, keturunan orang-orang raksasa. Tapi jika Tuhan menyertai kita, kita akan membumi hanguskan penduduk itu. Amin. Ini yang saya bilang, Pak, cara pandang Tuhan. Cara pandang orang yang memiliki iman kepada Tuhan akan berbeda dengan cara pandang orang yang hanya beriman kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan akan selalu melihat persoalan hidupnya berdasarkan cara kerja Allah, cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia. Mengapa Allah tidak membawa bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir? Mengapa Allah tidak membawa bangsa Israel untuk melewati daerah Filistin? Seharusnya daerah itu lebih dekat untuk menuju tanah perjanjian. Mengapa Allah harus membawa mereka kurang lebih 40 tahun lamanya memutar balik, tidak melewati daerah Filistin? Israel sampai keluar dan cepat sampai di daerah tanah perjanjian yang Allah tetapkan itu. Mengapa Allah tidak membiarkan mereka untuk melewati tanah Filistin itu? Jawabannya simpel. Israel keluar dari Mesir bukan pengalaman bak seorang prajurit. Israel keluar dari Mesir memiliki mental budak. Mereka keluar dari Mesir bukanlah seperti seorang prajurit yang terlatih yang keluar dari sebuah negara yang terlatih khusus di negara Mesir untuk menghadapi peperangan. Israel keluar dari Mesir ketika Allah memanggil mereka, ketika Musa memimpin mereka. Mereka hanya memiliki mental budak sehingga semasa perjalanan 40 tahun lamanya mental budak itu terus dibawa. Ada persoalan sedikit, mereka katakan lebih baik kami kembali ke Mesir. Ada masalah sedikit, mereka katakan lebih baik kami kembali ke Mesir. Tidak mau menghadapi tantangan. Dan Allah tahu persis, kalau seandainya Allah membawa mereka menuju ke tanah Filistin, Allah membawa mereka mengiringi masuk ke daerah Filistin, pasti Israel akan hancur. Karena apa? Filistin punya pengalaman perang, Israel belum punya pengalaman perang ketika mereka keluar dari tanah perjanjian itu. Amin. Artinya saya mau katakan bahwa Allah tahu sampai batas mana saya dan saudara mampu menghadapi setiap persoalan itu. Dan Allah akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Perhatikan baik. Janda ini mungkin mengalami kesedihan secara manusia. Dia mengalami rasa tangis yang luar biasa. Tapi di balik peristiwa ini, Allah mengizinkan janda ini harus ada dalam situasi seperti itu. Allah mengizinkan janda ini harus kehilangan anak tunggal, anak satu-satunya. Tapi bagian akhir cerita kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Firman Tuhan tidak hanya berkata, dia hanya sampai tergerak. Orang bisa berempati dengan keadaan saudara. Orang bisa melihat dari jarak jauh keadaan yang saudara alami. Orang bisa berempati dan mencoba berusaha untuk ada dalam situasi saudara. Ketika kita menceritakan pergumulan kita kepada orang lain, mungkin orang akan merasa seolah peduli dengan hidup saudara. Tapi Allah yang kita sembah bukan hanya sebatas berempati. Karena Tuhan katakan, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia katakan, jangan menangis. Bukan hanya sampai pada titik memberikan sebuah teori narasi, memberikan sebuah tanggapan respon tanpa tindakan yang nyata. Dan realita hidup, tidak semua orang yang ada di dekat kita mampu memberikan bantuan secara nyata. Yang Yesus, dia bukan hanya memberikan respon terhadap janda itu, jangan menangis. Karena Tuhan katakan, dia pergi menyentuh sungai itu, lalu dia berkata kepada anak muda itu, "Pagi." Hanya dengan beberapa kata, janda ini keluar dari situasi yang sulit. Hanya dengan beberapa kata, janda ini bisa melewati persoalan yang sulit. Hanya dengan beberapa kata, janda ini ada di dalam sukacita yang luar biasa. Amin. Allah kita bukan hanya sebatas peduli. Allah kita bukan hanya sebatas berempati. Allah kita bukan hanya sebatas melihat keadaan kita dan mencoba menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan banyak hal.
saya saudara. Apakah kita tidak cukup kurang bukti untuk membuktikan bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup saya saudara? Ketika murid-murid merasa khawatir, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, suruhlah mereka pulang karena persediaan makanan tidak cukup dan tempat-tempat untuk menjual makanan tidak ada di sebelah sini. Yesus berkata, apa yang ada padamu? Yang ada pada kami hanya 5 roti. Yesus melakukan sebuah realita, fakta mujizat yang tidak bisa dipikirkan oleh rasio manusia. Alkitab cukup memberikan bukti bagi kita siapa Allah yang kita sembah. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Alkitab cukup memberikan bukti bagi kita ketika Allah membawa bangsa Israel dipelihara oleh Allah tanpa harus melakukan pekerjaan. Alkitab cukup memberi bukti pada kita bagaimana Tuhan bekerja melakukan banyak mujizat. Pertanyaannya, maukah kita percaya pada Tuhan atau tidak? Apapun yang saudara alami saat ini, saudara adalah sebuah gelaran pertandingan yang Tuhan izinkan saudara ada di situasi itu. Percayakah saudara pada ketetapan Allah dan rancangan Allah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara?